Halo Tribuners, kembali lagi di program Back to Beauty, One Place for All Beauty. Kali ini bersama saya Elsa Elning Tias. Nah Tribuners, pasti udah nggak asing sama istilahnya laser treatment. Tapi kira-kira laser treatment itu apa ya? Terus fungsinya apa aja? Manfaatnya pun juga apa ya kira-kira? Nah daripada penasaran dan kayak bertanya-tanya sendiri gitu ya, kita mending cari yang pasti-pasti aja gitu. Kita bakal tanya-tanya dengan seorang dokter cantik nih. Kebetulan Elsa udah ada di MS Glow Clinic yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 74 Semarang. Kita bakal tanya-tanya tentang laser treatment kepada Dr. Devi Leksani Anggarsari. Beliau merupakan dokter estetika MS Glow Aesthetic Clinic Semarang. Kita sapa dulu yuk. Halo dokter. Halo. Gimana ini kabarnya? Cantik banget loh dokternya. Mbak Elsa juga tambah cantik juga kok. Aduh, aku terbang dulu boleh nggak ya? Iya, gimana ini dok kabarnya? Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah, biar tambah kelihatan cantiknya nih dok, dan biar Tribuners gak kepo, kita udah memenuhi protokol kesehatan untuk syuting ini dan sudah melakukan vaksin 3 kali. Kita lepas masker aja ya dok ya. Oke, baik. Mari. Oke. Wah, itu kan nanti biar kalau Tribuners ketemu di jalan sama dokter nanti bisa nyapa gitu. Nah, kita mau tanya-tanya nih dok seputar laser treatment. Oke. Boleh ya dok ya? Boleh dong. Oke. Nah, ini kan laser treatment itu salah satu istilahnya treatment untuk kesehatan kulit seperti itu ya. Iya. Sebenarnya amankah dan apakah di MS Glow juga ada tentang laser treatment ini? Terus gimana cara dapetinnya? Boleh diceritain mungkin? Oke, kalau kita bicarakan laser sebetulnya kalau zaman sekarang apa ya yang orang masyarakat nggak tahu tentang laser gitu kan. Hampir di semua klinik pasti ada treatment laser. Cuma memang di setiap klinik pasti punya kelebihan masing-masing dan ciri khas gitu. Untuk di MS Glow Aesthetic Clinic Semarang, kita ada treatment laser. Ada macam-macam nih Mbak Elsa. Jadi bisa hampir untuk semua permasalahan kulit kita bisa atasi dengan laser. Kebetulan lasernya di kami juga dengan kualitas, kemudian juga dengan hasil yang baik ya, yang sangat baik kalau bisa dibilang. Oh, keren. Ya, gitu. Oh, oke. Jadi laser treatmentnya ini apa ada tipenya kah atau gimana nih dok? Boleh diceritain? Ya, betul. Laser itu punya banyak macam gitu ya, dari merek, kemudian tipe, jenis, dan fungsinya masing-masing. Untuk di MS Glow Aesthetic Clinic di Semarang ini kita ada macam-macam. Jadi kita ada macam-macam laser. Dengan tipe laser kita pakainya di sini laser Alma Harmonia, itu dari Europe. Oh, dari Eropa Iya, nih. Eropa ya, betul. Jadi otomatis nggak diragukan lagi lah ya kualitasnya. Iya, dan untuk laser sendiri kita punya banyak fungsi. Mulai misalnya ada problem flek, mungkin ingin mencerahkan, atau mungkin ingin memperbaiki tekstur kulit. Bahkan sampai untuk removal hair juga bisa gitu. Lengkap ya? Lengkap, betul. Oke, berarti tiap laser pun juga ada manfaatnya, ada fungsinya. Si A buat macam-macam. ini, B buat itu, seperti itu ya. Bahkan untuk removal tato pun bisa. Oh gitu. Jadi mau yang move on, nah bisa tuh kita laser ya. Yang salah nato gitu. Nah, yang pakai inisial ya. Aduh, yang udah jadi mantan gitu ya. Nah, ya itu juga bisa kita hilangkan dengan si laser tadi. Oh, baik. Jadi ada beragam fungsinya nih Ya, Tribuners. betul. Dan nanti apakah kita boleh konsul dulu sebelum pemakaian lasernya ini Ya. gitu atau gimana? Sebaiknya sih harus konsultasi dulu ya nanti dengan dokter, karena nanti dokter yang akan mengarahkan nih tipe laser apa yang nanti bisa kita gunakan. Kemudian nanti dokter juga bisa menjelaskan fungsi dari laser itu sendiri gitu. Oke, berarti nanti diarahkan seperti itu ya. Betul, ya. Oke, kalau misalnya konseling sama dokter berarti boleh nih. Boleh konsul pribadi juga boleh. Oh gitu ya, konsul pribadi boleh lah Tribuners. Abis ini Elsa nih kayak yang konsul pribadi. Nah terus nih dok, mau tanya juga, kalau dari laser ini sebenarnya ada efek sampingnya nggak ya? Kalau kita bicarakan efek samping berarti side effect ya. Tergantung. Jadi tadi yang sebelumnya saya jelaskan bahwa laser memiliki fungsi masing-masing. Kita ada namanya laser rejuvenation, kemudian ada laser fractional, kemudian ada juga kita laser untuk tattoo removal dan laser hair removal. Ada beberapa laser memiliki side effect atau downtime ya, kalau kita jelaskan. Tergantung, contohnya laser fractional, karena fungsinya laser fractional adalah memperbaiki tekstur. Misalnya nih mungkin
ada bopeng, bekas scar atau bekas cacar, kadang kan ada scar ya atau jeglongan lah ya kalau cekung orang gitu Tribuners cekung ya, hari ini masyarakat bukanya. bilang gitu. Nah itu biasanya ada downtime, jadi ada efek samping yaitu kemerahan. Tapi nggak perlu khawatir, efek samping ini memang sudah kita prediksi gitu. Memang harus seperti itu jalannya. Jadi ada kemerahan dulu, ada proses pengelupasan. Oh, wajar ya berarti ya. Wajar, tapi nggak semua juga laser seperti itu. Contohnya kalau laser rejuvenation phase misalnya untuk pencerahan, kecilin pori-pori atau menghilangkan flek atau bekas jerawat misalnya ya. Itu kita tidak ada downtime. Jadi abis laser, abis itu mau ke mall boleh. Nah, langsung glowing, ada yang langsung glowing. Betul. Oke, nggak pakai fase kemerahan dulu tuh Iya, kalau yang betul. gitu ya. Jadi Tribuners ternyata ada beda-beda nih downtime ya istilahnya downtime, ya. ya. Terus ngomongin downtime-nya ternyata beda-beda nih dok. Tapi kalau tipe kulit pasien itu juga mempengaruhi atau enggak? Maksudnya untuk skin tone-nya ya, tipe kulitnya ya, misalnya betul. kering, berminyak Nah, gitu ya. Oke. Kalau untuk laser sendiri tidak berpengaruh. Oh, oke. Ya, jadi untuk treatment laser untuk jenis kulit kering, berminyak itu kita bisa gunakan gitu. Yang terpenting adalah problemnya apa. Jadi kita bisa mengarahkan laser apa yang cocok gitu. Ini khusus untuk face ya. Misalnya Oke. entah itu laser Alma Rejuve atau laser fraksional. Tapi kalau misalnya untuk hair removal, itu kan kita juga ada nih laser, di mana kelebihannya kalau laser hair removal sifatnya lebih permanen. Oh, Dan oke. frekuensi untuk pengulangannya juga nggak terlalu lama ya, Oh, gitu. iya, Jadi iya. bisa cepat. Nah kalau itu biasanya dipengaruhi oleh skin type. Jadi kalau seseorang masyarakat itu kan jenis kulitnya berbeda ya, warna, tone-nya. Nah, itu pun juga beda Nah, gitu itu ya. nanti bisa berpengaruh ke untuk spesifiknya laser si hair removal. Oh, Semakin begitu. gelap skin tone-nya biasanya bisa lumayan agak lebih cepat untuk hilang si bulunya gitu. Tapi Oh, kalau gitu. semakin terang dia agak lebih Susah gitu ya. Iya, betul. Oh, oke. Dan ini boleh dikonsulkan dulu gitu ya sebelum Iya, melakukan treatment apa betul gitu ya. sekali. Tujuan konsulnya nanti kan dokter bisa menjelaskan kira-kira sampai berapa kali sih treatmentnya, kemudian ya tadi apakah ada side effect, jadi nanti pasien juga nggak kaget ya. Oke. Iya. Oh ya, menarik nih Tribuners. Jadi daripada kita salah pilih mau Betul. treatmentnya apa gitu, mending langsung konsul dulu aja deh gitu Iya, ya. konsul dulu aja. Sangat disarankan untuk konsul dulu Tribuners. Kemudian kalau untuk masa pemulihan dari downtime-nya ini nih, apakah juga berbeda-beda atau tergantung apa nih dok kira-kira? Tergantung dari jenis lasernya. Ini mungkin kalau untuk laser yang rejuvenation phase, kita tidak ada downtime. Dalam arti after laser mau aktivitas seperti biasa nggak masalah. Oke. Cuma memang ada do's and don'ts-nya ya, otomatis hampir di semua treatment gitu. Kalau do's and don'ts yang untuk laser rejuvenation phase, paling hindari atau minimalisir kegiatan outdoor. Karena kan ini kita habis treatment laser ya, jadi jangan panas-panasan dulu. Nanti glownya cepet hilang. Nanti nggak jadi glowing gitu Iya. malahan. Kemudian penggunaan krim yang dioleskan di wajah atau krim topikal gitu ya, itu biasanya kita stop dulu selama 2 hari. Jadi nanti penggantinya kita gunakan moisturizer. Oh, oke. Tapi kalau untuk sunscreen atau krim pagi wajib hukumnya Ya. harus digunakan. Wajib sunscreen. Iya. Catat Tribuners daripada luput sunscreennya nggak pakai, glowing Ya. kapan? Kemudian kalau untuk laser fraksional yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, karena sifatnya memperbaiki tekstur, maka di situ ada downtime, ada Oke. kemerahan after treatment. Biasanya kemerahan tersendiri mungkin sekitar 2 hari ya. Tapi jika kulit sensitif mungkin bisa sampai 3 hari. Tapi jarang terjadi. Setelah itu nanti ada fase pengelupasan atau pergantian sel kulit gitu ya. Itu berlangsung total 7 hari sih udah oke. Ada 7 hari seperti itu ya. Iya, jadi prepare dulu nih. Makanya iya. nanti dibutuhin konsul. Siapa Nah. tahu
bisa sambil ngatur jadwal ya. Kalau untuk laser fraksional tapi itu. Nah, itu dihitung dulu tuh ketemu pacar hari apa ya. Jadi aku udah glowing pas lagi ketemu pacar gitu. Nah, Jadi, betul. jangan Penting pas lagi downtime ketemu pacar. Aduh, Aku belum ambiar siap, dong. ambiar. Aduh, nanti pacarnya kaget siapa ini. Oke, menarik nih dok. Terus mau tanya nih untuk konsultasinya. Untuk konsultasinya itu kalau di MS Glow ini ada rate-nya kah atau free atau gimana? Boleh diceritakan? Nah, kelebihannya di klinik kami konsultasinya free. Jadi Wih. mau curcol berapa lama pun oke. Lumayan sis. Lumayan kan ya. Nanti jadi fee-nya konsul bisa buat pulang beli apa jajan. Nah, itu dia. Itu yang penting. Bikin jajan. Oke, Iya. berarti free ya dok? Free. Dan ketemunya sama dokter cantik. Kapan Tribuners? Lumayan banget loh ini. Oke, selain free nih. Kalau dari dokter kan juga mungkin bisa memberikan sejumlah tips gitu ya Nah. dalam menjaga kulit buat sehat. Itu juga dalam konsultasinya itu juga boleh tanya-tanya ya berarti ya? Boleh banget, boleh. Jadi kalau di dalam konsultasi boleh kok pasien mau tanya semua hal. Bahkan yang nggak berhubungan dengan wajah pun boleh, selama Waduh. dokternya bisa menjawab. Oke, nah itu poin pentingnya nih. Iya, boleh apa aja bisa ditanyain. Oh gitu, ya bener ya udah kayak curhat sendiri sama temen justru Ya, ya malahan ya. ya. Ini keren sih. Nah Ya. Tribuners udah free, bisa cerita apa aja tentang permasalahan kulit seperti itu ya. Dan untuk menjaga kesehatan kulit tentunya nih Tribuners. Kemudian kalau dari dokter sendiri nih tips buat menjaga kulit tuh apa aja dok kira-kira? Kalau tipsnya sih sebetulnya masyarakat kalau sekarang udah pasti udah banyak yang pinter-pinter ya. Kadang kalau konsul dok, bener nggak sih udah harus gini gitu. Oke. Kadang wah keren juga nih ya. Jadi kalau masyarakat sekarang udah lebih kritis. Kemudian ya karena kemudahan untuk mendapatkan informasi juga lebih gampang. Sebetulnya sebagian besar sih pasti udah tahu ya. Yang terpenting kalau untuk menjaga tips kesehatan kulit adalah ketahui dulu jenis kulitnya apa. Kemudian yang paling terpenting dari problem kulitnya itu apa gitu. Sehingga kita nanti untuk memilih produk atau skincare, krim bisa cocok untuk ke kulit. Cuma balik lagi setiap orang memiliki permasalahan atau problem kulit yang berbeda. Oke. Tergantung dari background, contohnya background hormonal, aktivitas gitu ya. Itu bisa berpengaruh. Ya, yang terpenting yang lain adalah saya selalu sering edukasi ke pasien bahwa sunscreen itu penting. Even kita di rumah pun sunscreen wajib. Nggak kemana-mana nih, lagi mager di rumah harus pakai sunscreen juga ya. Ya paling nggak pagi aja gitu ya. Kecuali kalau outdoor, mungkin kita bisa reapply. Oke. Ya, kemudian bersihin wajah tuh juga penting. Jangan males gitu ya. Tribuners. Betul. Moisturizer itu juga penting ya untuk menjaga kelembapan kulit. Kalau sekarang kan banyak ya tipe moisturizer yang berminyak pun bisa pakai. Nggak hanya untuk kulit kering aja. Oke. Produknya pun juga udah makin canggih gitu ya. Jadi Betul, udah menyesuaikan sudah seperti banyak, itu ya. iya. Baik. Jadi lebih tahu nih ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kulit nih Tribuners langsung dari dokternya. Iya. Terima kasih dok sudah dinasihatin. Sunscreen Iya, jangan lupa tuh sama-sama. Tribuners, meskipun di rumah pun juga tetap pakai sunscreen ya gitu ya. Iya, tetap pakai ya, karena kan gimana pun kayak radiasi dari sekarang gadget ya itu juga bisa berpengaruh. Itu dari faktor eksternal ya. Internalnya juga nih jangan dilupain. Apa Konsumsi tuh? minum air putih yang cukup. Kemudian jangan terlalu sering makan minum manis. Aduh. Itu juga penting. Berat tuh. itu. Orangnya aja yang manis makan minumnya Aduh. dikurangin. Nah, nanti kalau enggak obes tuh malah overload manis, kebanyakan gula ya. Iya. Oke ya. Makasih banyak ini dokter udah banyak cerita kepada Tribuners mengenai apa aja do's and don'ts-nya, terus kemudian kalau laser treatment di MS Glow itu seperti apa. Kita kan jadi dapat gambaran seperti itu. Iya, sama-sama. Menarik sekali. Nah, Tribuners berarti kalau misalnya mau laser treatment bisa ya langsung ke MS Glow Aesthetic Clinic Center yang ada di Semarang nih, Tribuners. Menarik banget ya. Oke. Makasih banyak ya dok. Ini kalau Sama-sama. mau langsung konsul ke dokter gak apa-apa nih Boleh Tribuners dong. nih. Nih. Nah tuh Tribuners udah dibolehin nih sama dokter Devi nih. Keren. Baik dok, terima kasih atas waktunya dan semoga kita juga bisa ketemu di lain kesempatan seperti itu ya. Oke. Makasih banyak dokter Devi. Sama-sama Mbak Elsa. Ya Tribuners,
yang cari laser treatment bisa langsung datang ke MS Glow Aesthetic Clinic Center yang ada di Jalan DI Panjaitan nomor 74 Semarang nih Tribuners. Dan jangan lupa kalau mau ngambil treatmentnya apa, jangan lupa buat konsul dulu, karena itu lebih disaranin buat konsul dulu dengan dokter ya. Nah, Tribuners, sekian untuk Back to Beauty kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Back to Beauty berikutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.